Salam sahabat, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Di dunia ini banyak orang yang mengeluh karena sakit, banyak orang yang mengeluh karena keadaan ekonomi, banyak orang yang mengeluh karena tekanan kehidupan yang terlalu berat. Sehingga orang berkata, kamu kena kutuk. Ada kutuk keturunan, ada sakit penyakit yang itu karena keturunan, karena faktor genetik. Ada kemiskinan yang karena faktor keturunan. Ada banyak hal, orang itu celaka terus karena keturunan. Ada orang yang kawin cerai dari nenek moyangnya seperti itu. Dan mereka berkata itu kutuk keturunan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama dengan tema bebas dari kutuk. Bukankah Tuhan yang sudah menggantikan kutuk kita? Yesus yang sudah menggantikan semua kesengsaraan kita di kayu salib. Kita baca Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapa yang tergantung di kayu salib? Yesus. Tandanya orang yang terkutuk hukumannya itu digantung di kayu salib. Kita yang harusnya digantung di kayu salib. Tetapi Yesus saat itu rela menggantikan kita. Kita yang terkutuk, Yesus yang digantung. Dan berkat Yesus itu berganti menjadi kita, beralih. Jadi kita sudah tukar nasib sesungguhnya dengan Tuhan. Nasib kita yang terkutuk itu ditanggung oleh Yesus. Tetapi nasib Yesus yang penuh berkat, yang tidak terkutuk itu menjadi milik kita. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa semua kutuk itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Kutuk apa lagi? Tidak ada. Mengapa Yesus harus digantung di kayu salib? Ayat yang 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini semuanya. Yesus Kristus telah menukar nasibnya dengan semua orang yang mau percaya. Semua umatnya. Umat yang terkutuk itu dan kutuknya dipindah. Diganti menjadi milik Yesus dan semua milik Yesus, kesehatan, kelimpahan, kekuatan, kejayaan, keperkasaan itu menjadi milik kita. Supaya apa dikatakan? Yesus Kristus telah membuat semuanya itu supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Oleh iman kita menerima semua yang telah dijanjikannya kepada Bapak Abraham. Oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, semua janji yang dimiliki Bapak itu, yang dimiliki Abraham itu menjadi milik kita. Kita belajar di sini sahabat, kita sudah bukan orang yang terkutuk. Sudah tidak ada kutuk dalam kehidupan kita. Orang berkata ini sakit turunan, kita keturunan Allah Bapa di surga. Dan Yesus sudah menebus semuanya itu. Darah Yesus sudah tercurah menggantikan segala sakit penyakit kita. Tidak ada keturunan yang jelek dalam kehidupan kita. Karena kita ada keturunan Bapa di surga. Darah Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Darah yang berkemenangan. Darah yang tanpa sakit penyakit. Darah yang tanpa kutuk. Darah yang tanpa kemiskinan. Darah yang tanpa masalah. Darah yang tidak ada pergumulan. Itu sesungguhnya yang dimiliki Yesus, semuanya itu sekarang menjadi milik kita. Kapan? Saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita belajar sahabat, supaya semua berkat Abraham itu menjadi berkat kita. Dan semua warisan yang menjadi milik kita, karena kita anak Allah, pasti warisan yang dimiliki Allah akan menjadi warisan kita. Itu terjadi dalam kehidupan kita dengan jalan Yesus disalib sebagai yang terkutuk. Nasibnya sudah ditukar. Nasib terkutuk itu sudah diambil oleh Yesus. Dan nasib yang terbaik, yang semuanya baik, itu menjadi milik kita. Kita bukan orang terkutuk. Anda harus sadar di sini. Anda harus menerima firman ini. Anda harus mengerti di sini. Tidak ada kutuk dalam kehidupan Anda. Sehingga tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Berkat Bapak Abraham itu yang menjadi milik kita. Apa berkat Bapak Abraham? Dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku berkata kepadamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat engkau masyhur dan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu berkat yang diberikan
Tuhan kepada Abraham. Dan itu berkat juga yang diberikan kita, karena kita ada keturunan Abraham. Dan berkat itu sesungguhnya sudah ada dalam kehidupan kita. Kutuk tidak ada lagi, kutuk tidak ada kuasanya lagi atas kehidupan kita. Kita harus mengerti ini, kita harus menerima ini. Caranya gimana? Percaya. Caranya gimana? Iman, modal kita iman, kekuatan kita iman, kendaraan kita iman, bayaran kita hanya iman. Bahwa semua kutuk, semua kemiskinan, kesengsaraan, pergumulan sudah diselesaikan di kayu salib. Dan semua berkat yang milik Bapak Abraham itu sudah menjadi milik kita. Anda sudah bebas dari kutuk. Anda adalah orang-orang yang diberkati, hidup tanpa kutuk. Tidak ada kutuk keturunan, tidak ada kutuk maut, tidak ada kutuk hukum Taurat, tidak ada kutuk Taman Eden. Sudah ditebus dan dikatakan semua sudah digantung di kayu salib bersama Yesus. Dan semua itu terjadi. Yesus mau yang terkutuk, Yesus mau menjadi yang terkutuk, supaya kita memiliki, menikmati dan menerima berkat Bapak Abraham, yaitu Anda akan menjadi bangsa yang besar. Anda akan diberkati, Anda akan menjadi masyhur dan Anda menjadi berkat. Tuhan memberkati orang-orang yang berkati Anda, dan Tuhan mengutuk orang-orang yang mengutuk Anda. Oleh karena itu tidak usah membalas, tidak usah pikir apa kata netizen, tidak usah dipikir apa kata orang tentang Anda. Yang Anda harus pikirkan adalah Yesus. Penuhi pikiran ini dengan Yesus. Yesus yang mengambil kutuk Anda, Yesus yang menyembuhkan Anda, Yesus yang memberkati Anda, Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya Anda menjadi kaya. Itu yang harus dipikirkan. Jangan memikirkan apa kata orang, apa kata netizen. Tapi mari kita berpikir tentang firman Tuhan. Sebab Tuhan katakan supaya kamu diberkati seperti Bapak Abraham diberkati. Supaya berkat Abraham itu menjadi berkat Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.